Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sekarang kita akan mempelajari bab 6. Pada bagian A, kita akan mempelajari tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik bumi. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang senama, bila didekatkan, akan saling tolak-menolak. Sedangkan kutub-kutub yang berbeda nama, bila didekatkan, akan saling tarik-menarik. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa atau menghindari musuh. Berikut ini hewan-hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. 1. Migrasi burung. Beberapa jenis burung, misal burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi juga digunakan oleh burung merpati pos. Pada zaman dahulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Tiga, migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara, dan membutuhkan waktu 5-10 tahun. Untuk sekali migrasi, tidak seperti migrasi hewan lain, penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Jika penyu mendeteksi medan magnet mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Yang keempat, migrasi lobster duri. Berdasarkan hasil penelitian dari Kenneth Lohman, menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. 5. Magnet dalam tubuh bakteri. Di dalam tubuh bakteri, magnetotaktik bakteria (MTB), terdapat organel khusus yang disebabkan magnetosom. Magnetotaktik bakteria merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagella yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard P. Blackmore pada tahun 1975. Magnetosom tersusun atas senyawa magnetik Fe3O4 atau greget Fe3S4 yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Hewan lain yang memiliki manfaat medan magnet bumi untuk melakukan migrasi adalah paus.
Tetapi migrasi yang dilakukan oleh paus tak seberuntung hewan lainnya, karena dalam perjalanannya banyak kawanan paus yang tersesat. Bagian B. Teori dasar kemagnetan. 1. Konsep gaya magnet. Magnet ialah logam yang dapat menarik logam lain atau benda yang dapat menghasilkan medan magnet. Magnet terbuat dari besi dan baja, memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Gaya magnet ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik seperti elektron dan proton. Perbedaan gaya magnet dengan gaya listrik yaitu gaya listrik berasal dari adanya interaksi antar muatan listrik, sedangkan gaya magnet berasal dari adanya interaksi antar kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik pada benda. Sifat magnet bahan. Berdasarkan kekuatan magnet untuk menarik benda, bahan magnet dibagi menjadi 3 yaitu ferromagnetik, benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet; paramagnetik, benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet, magnesium, molybdenum, dan lithium; diamagnetik, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, perak, emas, tembaga, dan bismut. Cara membuat magnet. Besi dapat dijadikan magnet dengan cara menggosok. Baja dan besi dapat dijadikan magnet dengan cara menginduksi atau mendekatkannya dengan magnet selama beberapa waktu. Magnet juga dapat dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat pengantar yang dialiri arus DC. Cara demikian disebut elektromagnet. Penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bel listrik sederhana. 2. Sakelar, berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik. 3. Telepon kabel. D. Cara menghilangkan kemagnetan bahan. Sifat kemagnetan bahan dapat dihilangkan dengan cara memukul-mukul, memanaskan, dan meliliti magnet dengan arus bolak-balik atau AC. Medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dapat memengaruhi magnet atau benda magnetik. 2. Teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa. Bumi memiliki 2 kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Medan magnet bumi yang membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi disebut inklinasi. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik yang dapat membahayakan kesehatan. Aurora adalah cahaya indah dari plasma lemah yang terjadi karena adanya koalis antara partikel bermuatan listrik dan partikel gas bumi di atmosfer bumi. Induksi magnet dan gaya Lorentz. Induksi magnet. Berdasarkan hasil percobaan Ørsted menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Caranya dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Arah medan magnet dan arah arus dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Konsep gaya Lorentz. Interaksi kawat berarus dalam sebuah medan magnet akan menghasilkan gaya yang disebut gaya Lorentz. Besarnya gaya Lorentz dipengaruhi oleh besarnya kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. C. Penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Motor listrik memiliki beberapa komponen, yaitu magnet tetap dan kumparan. Jika ada arus listrik yang mengalir pada kumparan yang terletak dalam medan magnet, maka kumparan tersebut akan mengalami gaya Lorentz, sehingga kumparan akan berputar. 4. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah
perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan listrik. Berikut contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. A. Generator. Alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dibedakan menjadi dua, yaitu generator AC menghasilkan arus listrik bolak-balik dan generator DC menghasilkan arus listrik searah. Dinamo AC DC. Dinamo adalah generator yang relatif kecil seperti yang digunakan pada sepeda. Dinamo berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Perbedaan dinamo dan generator terletak pada komponen utama dinamo, yaitu rotor, bagian yang bergerak, dan stator, bagian yang diam. Transformator terdiri atas lilitan primer dan lilitan sekunder. Transformator adalah alat yang digunakan untuk mengubah besar tegangan listrik. Berdasarkan penggunaannya, transformator dibagi menjadi dua. Yang pertama, transformator step down, memiliki lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder, sehingga berfungsi untuk menurunkan tegangan. Yang kedua, transformator step up, memiliki lilitan primer lebih sedikit daripada lilitan sekunder, sehingga berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. C. Kemagnetatan dalam produk teknologi. 1. MRI Magnetic Resonance Imaging. MRI menggunakan prinsip kemagnetan untuk menciptakan kondisi kesehatan tulang atau organ tubuh bagian dalam, bagian tanpa melalui prosedur pembedahan. 2. Kereta Magif. Kereta Magif menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. 3. Pemanfaatan magnet dalam PLTN. PLTN merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik. Pada PLTN, energi uap air untuk menggerakkan turbin diperoleh dari reaksi pemecahan inti atom, fisi, uranium-235, atau melalui penggabungan inti atom, fusi, dalam suatu reaktor nuklir, agar partikel bermuatan yang berasal dari nuklir tidak menyebar ke lingkungan. Menggunakan portal magnet